gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari, Lari buat Tuhan. lili, Semua siap-siap ayo melompat. melompat. Shalom, hai, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Selamat hari Minggu Mama, Papa, dan juga Opung. Selamat hari Minggu Kak Fani. Selamat hari Minggu Kak Yes. Selamat hari Minggu Bang Willy, Bang Inan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Selamat hari Karut. Minggu. Kak Kak Fani, Yes, apa apa dulu? kabar? Aku baik dong Kak Fani. Kak Fani baik gak kabarnya? Kabarnya baik juga, Sehat gak? puji Sehat. Tuhan. Kita hari ini mau ngapain nih Kak Fani? Kita mau ibadah sekolah minggu Kak Yes. Kita mau ibadah sekolah minggu. Berarti kalau ibadah sekolah minggu itu berarti kita harus apa nih Kak? Kita mau ngingetin dulu nih Kak, sekolah minggu harus ngapain dulu nih? Yang pertama adik-adik itu harus udah mandi dulu dong Kak, yang pasti ya. Terus setelah harus mandi udah apa? mandi. Bajunya gimana nih Kak? Baju harus rapi. Oh, harus rapi. Betul. Terus abis itu setelah udah mandi, udah berpakaian rapi, berarti kita harus mempersiapkan Alkitab sama persembahan ya Kak ya. Iya betul Kak Yes. Terus abis itu boleh makan gak Kak kalau pas lagi kita ibadah sekolah minggu? Gak boleh Kak, harus udah sarapan dulu sebelum ibadah. Harus sudah makan, harus Iya. sudah minum ya Kak ya. Jadi Betul. gak boleh ya. Mm-mm. Terus yang terakhir itu kita yang paling penting itu kita harus menyiapkan hati kita Kak mau Iya, ibadah. betul. Terus harus biar kita ibadahnya bisa baik. Terus kita juga ibadahnya tertib ya Kak ya. Betul, dan kalau misalnya Kak Yes dan Kak Fani suruh berdiri, adik-adik juga harus nurut, harus berdiri. Ya, biar lebih semangat ya Kak ya, karena Betul, kita mau ngajak Kak. berdiri ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri nggak Kak? Bangkit berdiri Oke. dong. Kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita biar lebih semangat. Kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan Yesus dari malam sampai pada pagi hari ini. Bapak, sebentar lagi kami mau mengikuti sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar kami bisa duduk tenang dan tertib di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang Kak, oh ya adik-adik dipersilahkan duduk dulu nih Kak. Oh ya, adik-adik boleh duduk kembali ya.
Sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Sebelum kita apa ya? Oh Ngucapin hukum Taurat. iya, hukum Taurat. Berarti kalau minggu lalu tuh hukum Tauratnya tuh hukum Taurat ke-7 Kak. Sekarang berarti kapan? Ke-8. Kita mau baca hukum Tauratnya bareng-bareng ya Kak ya, Iya, sama betul. adik-adik di rumah. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagu dulu, satu buah lagu yaitu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Oke, kita mau mengucapkan hukum Taurat kita bersama-sama. Kakak Yes dulu, kita ngucapin bahasa Indonesia dulu, terus bahasa Bataknya Kak ya. Oke, kita mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Oke, sekarang dalam bahasa Bataknya adik-adik, patik paulohon, unang ho manako. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Oke, sekarang tadi kita udah apa, Kak? Hukum Taurat. Sekarang kita mau pengakuan iman rasuli Kak Yes. Berarti kalau pengakuan iman rasuli kita bangkit berdiri lagi ya Kak ya? Iya, bangkit berdiri. Sekarang kita mau undang adik-adik lagi untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi satu buah lagu lagi sebelum kita mau pengakuan iman rasuli. Ayo, kita mau menyanyikan lagu Mari Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, sekarang kita mau membaca pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita mau Mau apa nih Kak Yes? merimain nih Kak ayat hafalannya nih, mengulang mengingat lagi ya, ayat hafalannya minggu lalu. Nah, kita mau mengingatnya Mulai. untuk kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar. Oke. Kak Yang Yes kelas boleh? Kelas Aku dulu, kecil? kelas Iya, kecil, oke. boleh dong. Kelas kecilnya itu kita baca sama-sama adik-adik ya. Kalau masih ada yang ingat minggu lalu ayat hafalannya apa, kita mau baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Aku akan tekun berdoa. Kalau untuk kelas tengah sama kelas besarnya apa Kak? Oke, untuk kelas tengah dan kelas besar, ayat hafalan minggu lalu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Itu Kak. Oke, tadi kita udah mengingat Ayat hafalan ayat minggu hafalan lalu. minggu lalu. Iya. Sekarang kita ngapain nih Kak? Sekarang kita mau dengar firman Tuhan Kak. Mendengar firman Tuhan. Tadi kita di awal udah ngingetin ya kayak Iya, kita bahwa adik-adik harus sudah menyiapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan Alkitab tadi udah di awal, udah Iya. dipegang nih Alkitabnya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Mari Masuk. Oke. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu, Papa, Mama, juga Opung. Apa kabar? Apa kabar adik-adik? Iya, puji Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Sungguh luar biasa kabarnya. Semuanya semangat. Nah, adik-adik sekolah Minggu,
marilah kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu Minggu Pentakosta. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai dengan 18. Amang Pendeta akan membacakannya untuk kita, yaitu dalam perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 5 hari besar yang kita rayakan melalui ibadah minggu atau kebaktian. Ayo coba kita hitung ya. Ayo, yang pertama, kelahiran Yesus Kristus, yang sering kita sebut dengan Natal. Iya, bagus. Pintar anak sekolah minggu ya. Kelahiran Yesus atau pesta Natal. Terus yang kedua, yaitu kematian Yesus Kristus, yang sering juga disebut dengan Jumat Agung. Iya, benar. Nah, kematian Yesus menebus dosa-dosa kita ya. Tetapi apakah Yesus mati untuk selamanya? Oh tidak. Dia bangkit. Nah, ini juga kita rayakan, yaitu kebangkitan Yesus atau apa disebut ini? Waduh, pintar-pintar dari sekolah minggu ya, Paskah. Paskah itu kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, minggu lalu sebelum Minggu Eksaudi, kita rayakan juga yang keempat. Apa adik-adik? Waduh, iya, yang di belakang sana menjawab ya. Aduh, siapa itu namanya? Pintar ya? Iya. Minggu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemana naik? Ke surga. Iya, benar. Nah, tadi Amang bilang ada 5 kali. Tadi sudah kita sebutkan 4. Yang kelima apa? Coba. Yang kelima yaitu
Minggu Pentakosta. Ada yang tahu apa artinya Minggu Pentakosta? Iya benar, turunnya Roh Kudus atau Roh Penghibur. Nah, itulah nama minggu kita hari ini ya. Ya, coba kita saksikan dulu ya. Kita saksikan dulu seperti apa itu Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atau hari ke-50 itu. Iya, mari kita saksikan semua. Ayo adik-adik semua. Iya, mari kita saksikan ya. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Iya. Baik, adik-adik. Bagaimana tadi? Apa yang bisa kita lihat? Iya, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Siapa itu? Yaitu Simon Petrus. Nah, adik-adik pasti ingat siapa Petrus ya? Yaitu salah satu murid Yesus yang menyangkal dia itu murid Tuhan Yesus yang paling dekat kepada Yesus, tapi sering dia menyangkal ya. Nah, Petrus termasuk murid yang sering gagal ya. Yang sering gagal. Termasuk dia tadi menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dia menjadi takut mengatakan bahwa dia murid Tuhan Yesus. Nah, itu
bisa kita lihat ketika Yesus yang ditangkap itu, tetapi Petrus sembunyi-sembunyi, dan ada yang berkata ini salah satu murid, dia mengatakan tidak, saya tidak mengenal itu katanya. Nah, ini kegagalan Petrus. Nah, tetapi sekarang setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Nah, dia lalu bangkit berdiri. Bangkit berdiri di tengah orang banyak. Nah, dia tidak takut lagi. Malah dia berani, dia bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Anak Allah Juru Selamat. Mengapa dia berani? Nah, inilah salah satu tugas dari Roh Kudus, yaitu memberikan keberanian, ya, memberikan semangat, menjauhkan rasa takut, dan mengajar orang untuk berkata benar, bersaksi tentang Yesus. Nah, Roh Kudus itu juga disebut dengan penuntun, penolong. Iya. Nah, adik-adik juga sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, juga mendapat curahan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, sebagai anak Tuhan harus berani berkata yang benar. Harus berkata jujur. Tidak boleh jadi penakut. Nah, itu salah satu tugas dari Roh Kudus atau Roh Penghibur tadi. Nah, Pentakosta itu disebut juga dengan hari ke-50, ya. Nah, dari mana itu bisa kita hitung? Nah, setelah Yesus bangkit tadi kita rayakan pada hari kebangkitan, dia 40 hari lagi dia di dunia ini, ya. Berkhotbah, mengajar, itu. Nah, hari ke-40 dia naik ke surga. Nah, tapi sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Karena saat itu murid-muridnya ya sedih, ya. Namanya juga berpisah. Ditinggalkan Yesus, ya. Yesus naik ke surga, murid-muridnya tinggal di bumi ini. Maka ada kesedihan. Tetapi Yesus berjanji bahwa Yesus akan mengutus Roh Penghibur. Nah, sini juga mari kita lihat adik-adik, apa yang bisa kita lihat di situ. Nah, Yesus menepati janjinya, ya. Setelah 10 hari kemudian Yesus naik. 10 hari kemudian, yaitu 40 tambah 50 tambah 10 sama dengan 50. Itulah makanya disebut hari ke-50 atau Pentakosta. Roh Kudus turun, tercurah kepada murid-murid dan juga tercurah kepada kita orang-orang percaya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Mujizat yang luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah dengan keberaniannya yang sungguh-sungguh itu, maka percayalah, dibaptislah berapa orang? Wah, luar biasa tadi kalau kita lihat videonya kan 3.000. Bayangkan adik-adik 3.000 orang dalam satu hari itu atau dalam waktu yang tidak panjang itu 3.000 orang. Luar biasa kan? Nah, coba kita lihat kalau ruangan untuk menampung orang 3.000 orang banyaknya, pasti itu gedung yang besar, ya. Itulah mujizat yang terjadi oleh karena Roh Kudus, ya. Nah, sekarang juga adik-adik harus bersukacita karena Roh Tuhan itu juga
dicurahkan kepada kita anak-anak Tuhan. Nah, coba tandanya kita telah dipenuhi Roh Kudus, harus menjadi orang yang jujur. Harus juga orang yang berani. Ya, berani karena benar. Jangan karena melakukan kesalahan kita berani. Jangan, tetapi kita berani melakukan yang benar. Terutama yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Roh Kudus juga mengajar kita untuk berbicara yang baik, ya. Nah, siapa yang bohong-bohong, siapa yang suka marah-marah, siapa yang suka melawan papa mama, opung, berarti dia tidak mempunyai Roh Kudus. Hati-hati. Nah, kita sebagai anak Tuhan, mari kita menerima Roh Kudus. Nah, orang-orang yang menerima Kudus juga dia pintar, ya. Enggak malas-malas. Nah, itu sesudah Roh Kudus turun ke murid-murid, apa yang terjadi lagi adik-adik? Mereka bersukacita, mereka berani mengabarkan Injil dan berkhotbah. Nah, dari pekabaran Injil itu dan khotbah itu banyak orang percaya, sehingga lahirlah gereja. Gereja mula-mula namanya, ya. Nah, gereja mula-mula itu sampai sekarang bisa kita lihat. Kita termasuk, ya, persekutuan, ya, persekutuan dari Roh Kudus. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita lihat lagi tentang turunnya Roh Kudus? Yang berikut adalah semua orang berdosa dipanggil untuk bertobat, ya, meninggalkan dosa. Kita mampu meninggalkan dosa itu karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Iya. Karena tak satu pun kita ini dari kekuatan kita mampu meninggalkan dosa, tapi Roh Kudus menguatkan, memampukan kita untuk melawan dosa. Nah, oleh karena itu, Roh Kudus itu dapat kita terima dengan apa? Rajin berdoa, ya. Rajin membaca firman Tuhan, selalu mengikuti ibadah, ya, walaupun masih online. Nah, ya, walaupun masih online. Dan yang terutama, tetap semangat, tetap bersukacita, karena Roh Kudus selalu ada pada kita. Tuhan memberkati. Selamat merayakan curahan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, memberikan kepada kami kesehatan dan kemampuan, sehingga kami boleh di dalam sukacita menjalani hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama Tuhan, pada minggu hari ini kami boleh merasakan berkat sukacita, yaitu bahwa Tuhan mengutus dan mencurahkan Roh penghibur kepada kami, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tetap semangat di dalam kehidupan ini, sehingga kami Tuhan berikan pengertian dan mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah juga kepada adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu, biarlah anak-anak kami ini selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh curahan Roh Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang berani, anak-anak Tuhan yang selalu mengerti akan kehendak-Mu. Berkati juga Bapak, Mama, orang tua, anak-anak kami sekolah minggu, juga opung, kiranya tetap di dalam kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, seperti yang firman Tuhan tadi disampaikan oleh Amang Pendeta, bahwa hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kita mau nyanyi satu pujian, yaitu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Kakak dan Kak Fani dan Kak Iyas mau kasih tahu ayat hafalan buat minggu ini. Dimulai dari kelas kecil dulu ya Kak Iyas ya. Ayat hafalannya yaitu Roh Kudus ada dalamku. Nah, untuk kelas tengahnya itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 17a. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terus yang di kelas besarnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, sekarang kita hari ini Kak ada aktivitas nih Kak. Ada Kita aktivitas nanti ya? aktivitasnya dibantu dijelaskan sama Bang Dagur. Oke, nanti adik-adik dengerin ya, adik-adik liatin aktivitasnya apa aja. Adik-adik, hari ini kita ada aktivitas ya. Yang pertama untuk kelas kecil, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita tentang turunnya Roh Kudus. Jadi adik-adik mewarnai tentang turunnya Roh Kudus. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau Abang Daniel Gurning, warnainya seperti ini. Ini warnanya pakai pensil warna. Kalau adik-adik bisa pakai krayon, diperbolehkan. Kalau papa mamanya bisa gambar juga sendiri juga boleh. Terus nanti hasilnya adik-adik foto dengan hasil yang sudah diwarnai dan digambar juga. Nah, terus untuk kelas tengah tanggal 13 kita telah adik-adik kita telah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama adik-adik itu di-print dulu. Di-print terus diwarnainnya boleh pensil warna atau krayon, dan jubahnya juga boleh diwarnai bebas. Terus baru digunting Tuhan Yesusnya dan juga digunting awannya. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, nanti bisa di belakangnya bisa dilem atau pakai double tip atau pakai apa saja, yang penting bisa dilem. Terus untuk kelas besarnya adik-adik melakukan teka-teki silang. Nah, ini nanti bisa di-print jika sempat di-print, atau juga bisa tulis tangan. Boleh menggunakan pensil atau pulpen. Yang penting rapi, dan juga nanti hasilnya difoto juga bersama dengan adik-adik di rumah. Oke, nanti
Kalau sudah selesai semua, dikirim di grupnya kelas masing-masing dari kelas kecil, tengah, dan kelas besar. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan dan nanti persembahannya adik-adik boleh bilang mama dan papanya kirim ke rekening gereja. Nanti Atas rekening ke nama- gereja udah dikasih tahu ya Kak ya, di Iya, grup nanti, iya. kelas masing-masing udah dikasih Betul. tahu. Nanti di bawah sini juga Juga nanti ada. dikasih tahu nomor rekeningnya gereja. Nanti mama papa tinggal bisa kirim ya Kak ya. Iya, betul. Oke, sekarang Sekarang kita, kita mau mau nyanyi lagu dulu ya Kak. Oke. Kita nyanyi lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mama, Papa, dan adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini seperti Petrus yang berani memberitakan firman Tuhan karena Roh Kudus memampukannya. Kita juga harus berani menyaksikan Tuhan Yesus karena Roh Kudus ada dan berkarya dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis jahat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis jahat, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah sekolah minggu telah terlaksana dengan baik. Terimalah salam dari kami, abang kakak guru sekolah minggu, amang inang seksi sekolah minggu, amang inang perhalado, dan amang inang pendeta. Selamat hari Minggu Pentakosta. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.